Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memberikan hasil demonstrasi yaitu program chatbot rule based yang telah saya jelaskan sebelumnya pada proses presentasi penelitian. Nah, untuk programnya sendiri, pertama, kita akan memanfaatkan library dari nltkchat.util, yaitu di mana ini merupakan library yang berisikan proses untuk menjalankan chatbot nantinya. Dan juga di sini ada framework Flask yang membantu kita untuk dapat menjalankan program dan menampilkan dari user interface yang akan berjalan. Kemudian, pada bagian pairs akan berisikan setiap skenario yang memuat masing-masing roles dengan jawabannya, yaitu disesuaikan dengan batasan-batasan yang telah kita tentukan sebelumnya. Ataupun apabila nanti teman-teman akan mengembangkan chatbot, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pertanyaan dan juga respon yang teman-teman inginkan, dengan pola yang telah disampaikan sebelumnya. Lanjut, kita akan menjalankan proses Flask, yaitu nanti akan memproses dari hasil templates, di mana templates ini untuk memperoleh hasil tampilan interface untuk menjalankan kotak dialog chatbot, dan juga untuk memperoleh informasi dari inputan pertanyaan user. Kemudian juga ini akan mengambil message ataupun pesan yang diperoleh dari inputan user pada kolom pesan yang nantinya akan berjalan pada proses index.html. Kemudian setelah diambil ataupun get dari respon yang didapatkan berupa message, maka akan berjalan proses pencarian dengan menggunakan library nltkchat, yaitu mencocokkan pairs dari setiap message yang ditemukan. Barulah akan dijalankan dengan menggunakan app.run. Oke, sekarang waktunya kita untuk menjalankan program yang telah kita tulis menggunakan framework Flask. Di sini kita telah berhasil untuk menjalankan proses pada Flask, kemudian kita akan mengakses pada link berikut. Berikut adalah tampilan awal dari chatbot, di mana ini berisikan status, yaitu ini merupakan chatbot layanan PDM Kota Yogyakarta. Kemudian apabila kita ingin memulai, maka di saat kita ingin memulai, tadi kita dapat melihat pada bagian permulaan ini, kita bisa mengklik dengan mulai menuliskan start, kata mulai, perkenalan, ataupun intro. Kita bisa menuliskan salah satu ataupun seluruh kata tersebut. Kita bisa mulai dengan kata start. Maka di sini saat kita menuliskan kata start ataupun mengirimkan kata kunci start, PDM bot akan memberikan jawaban terkait ataupun respon terkait apa saja informasi yang dapat kita peroleh dari sistem chatbot ini. Lalu saat kita tekan 1, maka 1 akan berisikan profil, di mana pada bagian profil terdapat 8 topik informasi yang dapat diakses, seperti tahun berdiri, alamat, struktur organisasi, amal usaha, dan lain sebagainya. Kita juga bisa memproses jawaban yang sama dengan menginputkan kata kunci profil. Nah, di mana dengan menginputkan kata kunci profil, respon chatbot pun juga akan memberikan jawaban terkait dengan apa saja yang dapat diakses pada pertanyaan terkait profil. Inputan ini didapatkan dari hasil definisi kata kunci ataupun skenario yang telah didefinisikan sebelumnya pada knowledge base. Maka ini bergantung pada inputan teman-teman. Perlu diingatkan kembali bahwa untuk metode rule based, chatbot hanya akan dapat merespon jawaban dari pertanyaan yang memuat roles ataupun kata kunci yang terdefinisi sebelumnya di dalam knowledge base. Sehingga apapun bentuk pertanyaan yang tidak memuat, baik itu pertanyaan berupa typo, pertanyaan yang memiliki
bentuk pola kalimat yang rancu, dan juga pertanyaan yang mungkin sudah benar tetapi tidak memuat salah satu dari kata kunci yang telah didefinisikan, maka sistem tetap tidak akan dapat memberikan jawaban sesuai yang diinginkan. Kita berikan contoh. Misal kita akan bertanya terkait kapan tahun berdirinya PDM. Kapan ya PDM kota itu berdiri? Nah, untuk pertanyaan ini, sistem masih dapat memberikan jawaban ataupun merespon. Karena kita menemukan adanya kata kunci kapan dan juga berdiri di dalam pertanyaan. Di mana untuk skenario seputar profil, berdiri, dan kapan merupakan salah satu kunci ataupun rules yang dapat memberikan proses jawaban terkait tahun berdiri PDM. Sehingga untuk pertanyaan ini masih bisa dijawab oleh sistem. Sehingga untuk pertanyaan kapan PDM kota itu berdiri, masih memberikan respon yang relevan terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Bagaimana apabila ada pertanyaan seperti berikut, PDM kota itu adanya sejak zaman apa ya? Kira-kira dari pertanyaan ini apakah dapat memberikan jawaban? Ternyata tidak. Karena pertanyaan ini tidak memuat salah satu dari kata kunci ataupun rules yang ada pada skenario untuk memberikan jawaban pada tahun berdirinya PDM. Sehingga kita harus memberikan imbuhan ataupun tambahan kata untuk dapat memproses pertanyaan tersebut agar memberikan jawaban sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin zaman kapan ya? Maka ini dapat memberikan jawaban. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana sih apabila ada pertanyaan yang memuat 2 ataupun lebih skenario yang sekaligus? Apakah sistem akan memberikan semua jawaban? Ataukah sistem hanya akan menjawab salah satu dari pertanyaan yang termuat dalam skenario tersebut? Misalkan, kita akan bertanya terkait alamat PDM. Tetapi kita akan mengawali dengan intro Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, PDM Bot. Saya Feby. Saya ingin bertanya, di mana ya lokasi kantor PDM itu berada? Nah, dari satu pertanyaan ini sudah memuat beberapa rules pada beberapa skenario. Untuk kata Assalamualaikum dan halo, nantinya akan memberikan hasil jawaban sapaan. Dimana saat kita memeriksa pada bagian knowledge base, untuk pertanyaan Assalamualaikum dan halo akan memberikan jawaban halo, selamat datang, dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan perkenalan, nama saya Feby, dan juga bertanya di mana ya lokasi. Nah, tujuan utama dari pertanyaan ini adalah menanyakan lokasi kantor PDM, tetapi sebelumnya juga memuat kata kunci yang dapat memberikan jawaban pada skenario lainnya. Maka untuk pertanyaan ini, jawaban yang diberikan adalah untuk pertanyaan berikut hanya akan menampilkan jawaban dari bagian sapaan saja dan tidak mencapai pada bagian inti pertanyaan, yaitu lokasi. Sehingga mungkin di masa yang akan datang dapat dikembangkan kembali apabila dalam satu pertanyaan memuat beberapa skenario dan rules, ini dapat memberikan jawaban yang continue, di mana setelah memberikan jawaban sapaan, mungkin akan dapat langsung memberikan jawaban sesuai terkait dengan pertanyaan berikutnya. Misal untuk jawaban sapaan telah dijawab ataupun direspon oleh sistem, maka untuk pertanyaan intinya mungkin juga dapat diberikan respon
secara langsung oleh PDM bot ataupun oleh chatbot. Kemudian untuk pertanyaan typo, kita ujikan untuk pertanyaan informasi umum, yaitu pada kode nomor 7. Atau nomor 6, karena skenario kita hanya sampai 6, yaitu terkait pertanyaan umum. Di sini kita dapat memperoleh informasi seputar info kontak dan juga visi dan misi Muhammadiyah. Sekarang kita ingin bertanya terkait informasi kontak PDM yang dapat dihubungi. Maka untuk skenario ini, dengan kata kunci pada bagian informasi, ada info kontak, email, telepon, informasi kontak, narah hubung, dan kontak akan memberikan jawaban dengan pola berikut. Lalu kita akan mengujikan dengan pertanyaan typo, tetapi yang diinginkan adalah memperoleh jawaban dari informasi kontak. Misal, kita typokan tulisan seperti berikut, informasi kontak PDM. Maka untuk pola pertanyaan tidak baku maupun typo tidak dapat memberikan jawaban dari hasil yang diinginkan. Sehingga ini juga merupakan salah satu kelemahan yang belum dapat diperbaiki dan diharapkan di masa yang akan datang saat ada proses pengembangan dapat memperbaiki proses pertanyaan berupa typo, dan juga satu lagi pertanyaan yang memuat rules pada skenario lainnya. Misalnya untuk cara donasi, saat kita inputkan kata halo, cara donasi, tujuan utama dari pertanyaan ini adalah cara donasi. Tetapi karena ada kata halo, yaitu memuat pada rules yang lain, maka jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan hanya akan menjawab pada skenario pada bagian pertama, yaitu kata halo. Sehingga ini juga menjadi PR yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang dan diperbaiki agar tampilan chatbot dan juga proses kerjanya lebih akurat dan juga memberikan hasil yang sangat maksimal. Mungkin sekian yang dapat disampaikan terkait dari demonstrasi program. Saya harap dari demonstrasi saya yang sebentar ini dapat membantu teman-teman yang nantinya akan mengembangkan proses chatbot ataupun dalam proses pengembangan chatbot dengan menggunakan model rule-based ataupun chatbot sendiri dapat mendapat gambaran bagaimana proses itu berjalan dan apa-apa saja yang dapat dijadikan saran untuk dilakukan proses pengembangan ke depannya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.